anak-anak, mari kita lanjutkan untuk pluralitas yang berikutnya. Nah, di Indonesia tadi sudah Ibu sebutkan ya, Indonesia itu memiliki suku bangsa yang sangat beraneka ragam atau heterogen, atau mempunyai keanekaragaman suku bangsa. Indonesia berdasarkan survei tahun 2020 ini memiliki 1.340 suku bangsa, memiliki 1.340 suku bangsa. Nah, ini tidak usah jauh-jauh, kita lihat di kelas kita ya. Di kelas kita ini saja sudah menunjukkan beraneka ragam atau keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Contohnya, Ibu dari Jawa, kemudian Delon, ini dari suku bangsa di Sumatera Utara atau suku bangsa Batak. Kemudian ada Krisya, Chinese. Kemudian ada lagi suku bangsa yang dari Bengkulu. Di Bengkulu ini saja banyak sekali ya suku bangsanya, ada Pasema, mungkin ada Anak Dalam, ada Lembak, dan sebagainya. Nah, di sekolah kita ini secara umum sekolah kita ini dapat menggambarkan miniatur Indonesia dengan budayanya masing-masing. Bu Marni dari Jawa, Pak Renner dari Tapanuli, dari Batak. Kemudian kepala sekolah kita, Mem Nelly, itu adalah dari Bengkulu Selatan. Itu suku bangsa, ada suku bangsa di Bengkulu Selatan itu ada bermacam-macam juga. Ada suku bangsa Lembak. Kemudian ada lagi tempo hari Bang Freddy. Bang Freddy ini adalah suku bangsa di daerah Bengkulu, ya, suku Bengkulu. Kemudian ada lagi siapa lagi ya yang berbeda suku bangsanya. Pokoknya di sekolah Pak Giri itu juga orang Jawa, itu suku bangsa Jawa. Sedangkan kalian dalam satu kelas ini juga ada beraneka ragam suku bangsa, berasal dari berbagai daerah. Itu contohnya. Maka sekolah kita bisa dikatakan miniatur Indonesia. Oke anak-anak? Jelas? Bagus. Sekarang kita lanjut untuk keberagaman yang keempat, yaitu tentang pekerjaan. Ternyata keberagaman satu dengan yang lain juga mempengaruhi terhadap pekerjaan. Karena suku bangsanya berbeda, agamanya beragam, maka pekerjaan yang ada di Indonesia ini juga ada pekerjaan yang beraneka ragam. Antara lain, baik yang bekerja di formal maupun informal. Kalau di kelas 7 kalian pernah belajar tentang jenis-jenis pekerja. Ada berdasarkan pendidikannya, ada pekerjaan yang terdidik, ada terlatih, ada yang tidak terdidik dan tidak terlatih, atau unskilled labor itu. Kalau yang terdidik jelas, contohnya ada guru, ayo apalagi? Oh ya, dokter. Oke. Kemudian cukup itu untuk yang terdidik banyak ya. Sekarang yang terlatih. Kalian kalau sekolah diantar siapa? Oh ya sopir. Nah, sopir oke, terlatih. Mereka yang kerja di bengkel, tukang, ya bagus. Kemudian kalau yang tidak terlatih dan tidak terdidik apa nak? Itu juga pengaruh dari keragaman tadi. Ada yang tahu? Tidak terlatih. Tukang sapu, oh iya bagus, tukang sapu. Itu tidak terlatih, tidak terdidik, mereka bisa. Kemudian ada lagi yang membangun rumah, yang membuat taman. Oh iya, kuli bangunan, oke. Kalau kalian lihat di pasar sekali waktu, walaupun sekarang lagi corona ya, kita tidak boleh ke pasar, tapi kan pernah kalian ke pasar lihat yang itu
mamang-mamang mendorong gerobak, ya kuli pasar, bagus, oke. Itulah pekerjaan juga dipengaruhi oleh keberagaman budaya, keberagaman suku bangsa, seperti itu. Sehingga pekerjaan yang ada di Indonesia ini pun juga beraneka ragam, baik di sektor formal maupun informal. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat apa sih peran dan fungsi keberagaman. Ternyata keberagaman yang ada di Indonesia ini mempunyai peran dan fungsi yang cukup banyak, anak-anak. Satu, sebagai daya tarik bangsa asing. Kalau di Bengkulu ini kayaknya agak jarang ya turis-turis yang dari mancanegara yang datang ke Indonesia. Ya, Delon? Oh, ada ya. Ini yang sering ke hotel itu ya, Horizon, ada yang nginap di sana, ke Pantai Panjang. Pernah kalian lihat turis-turis yang mancanegara yang di Pantai Panjang atau di Pantai Jakab? Ya? Oh, pernah. Oke ya. Ibu juga pernah lihat sih. Kebetulan turis tadi sedang belanja di toko 88 ya, toko minimarket 88. Ini pernah. Ya, tetapi ini ternyata daya tarik Bengkulu ini juga memberikan respon atau menarik bagi wisatawan asing. Kalau yang paling banyak wisatawan asing yang ada di Indonesia itu tentu saja yang mempunyai alam yang bagus, pemandangan yang indah, tempat wisata yang banyak. Contohnya di mana, anak-anak? Bali, oke. Pokoknya tidak diragukan lagi kalau yang namanya Bali. Bali itu adalah Pulau Dewata. Ada yang sampai ditulis sebuah lagu kan, Denpasarmun. Nah, itu ada di mana? Di Pulau Bali, betul. Kemudian yang agak jauh di Indonesia Timur, apa? Joshua? Oh ya, Raja Ampat. Ya, bagus. Siapa tahu nanti kalian bisa rekreasi atau jalan ke sana ya, atau mungkin kalian bekerja di Papua sana, jadi bisa sekalian berjalan atau jalan-jalan di Raja Ampat. Tidak usah jauh-jauh, itu di Danau Toba. Kemudian di Padang juga ada tempat wisata. Nah, ini sebagai daya tarik bagi wisatawan atau bangsa asing. Kemudian juga keunikan budaya. Nah, keunikan budaya ini akhirnya bisa mengembangkan kebudayaan tadi menjadi budaya nasional. Keunikan setiap budaya daerah ini harus dikembangkan, anak-anak. Contohnya Bengkulu. Sekarang kita yang lingkungan sempit di Bengkulu ini ya, lingkungan kecil Bengkulu. Budaya Bengkulu yang paling terkenal apa, anak-anak? Keseniannya? Oh, tabok, betul. Kemudian setiap tahun juga ada peringatannya. Tanggal 1 Muharram. Itu sampai tanggal 10 kan ada lagunya. Tanggal 1 Muharram, Tabot mengambil tanah. Nah, itu contohnya. Itu dari budaya Bengkulu dikembangkan sekarang menjadi daya tarik asing itu, nak. Kalau musim atau bulan Tabot tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 akhir pembuangan Tabotnya, itu menarik wisatawan-wisatawan asing yang datang ke Indonesia, khususnya di Bengkulu. Kemudian masih banyak lagi, ini baru Bengkulu, di daerah-daerah lain lebih banyak lagi tentang kebudayaan yang akhirnya dikembangkan menjadi kebudayaan nasional. Batik contohnya. Ayo, kemarin kita baru saja memperingati Hari Batik Nasional. Nah, hampir seluruh wilayah Indonesia, anak-anak, mempunyai batik yang khas dari daerah masing-masing. Sehingga batik ini adalah menjadi budaya nasional. Maka kalau setiap pertemuan, baik di instansi-instansi formal atau yang non-formal, itu selalu ada pasti nuansa batik. Mereka menggunakan pakaian atau uniformnya itu adalah batik. Karena apa? Indonesia itu mempunyai khas batik.
Itu salah satunya. Nah, masih banyak lagi yang bisa dikembangkan kebudayaan-kebudayaan nasional anak-anak. Kemudian yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Nah, anak-anak, sekarang yang dalam kelas ini kan ada beraneka ragam suku bangsa. Ada jenis kelaminnya 2 macam ya, tetapi karakternya berbeda, sikapnya berbeda, cara ngomongnya, bahasanya berbeda. Ada yang di rumah kebiasaannya pakai bahasa Jawa? Oh ada. Yang jelas kalau yang di Bengkulu menggunakan bahasa apa nak? Bengkulu, oke. Nah, dengan keberbedaan atau keberagaman ini, maka satu sama lain akan saling menghargai. Sehingga dari TK, dari masih kecil kalian sudah dipupuk, ditanamkan rasa toleransi, menghargai orang lain, menghargai cara bicara orang lain. Anak-anak, waktu Bu Marni sekolah dulu tuh diperhatikan, maka ibu juga sering memperhatikan kalian. Ya maaf kalau Bu Marni sering cerewet ya, ibu selalu perhatikan kalian dari ujung kaki sampai ujung rambut untuk menghargai orang lain, bersikap menghormati orang lain, menghargai budaya orang lain, sikap beragama. Di sekolah kita ini juga ada aneka ragam agama. Ada yang Buddha, ada yang Hindu. Oh, yang Hindu di lain kelas. Ada memang. Kemudian ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Muslim. Oh, ada. Oke. Untuk yang Kristen ini juga beraneka ragam Kristennya. Itu tidak usah dibahas, tetapi itulah kekayaan Indonesia, supaya kita bisa saling menghargai, sehingga dalam diri kalian sudah tertanam sikap toleransi. Karena apa? Supaya saling menghargai, sehingga nanti kalau kalian sudah terjun ke dalam masyarakat, kalian pasti akan mempunyai sikap yang baik, orang yang bijaksana, orang yang cerdas emosionalnya, orang yang baik budinya. Karena apa? Kalian sudah diajarkan, sudah ditanamkan dengan sikap toleransi melalui pembelajaran PKT, pendidikan karakter tarakanita. Saling menghargai, saling menghormati, semuanya itu ada, berbela rasa. Nah, itu antara lain kita sudah ditanamkan melalui kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Oke? Kita lanjut yang berikutnya. Yang keempat, ini juga mempunyai peran dan fungsi mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi itu berasal dari perubahan, pembaharuan. Jadi mendorong inovasi kebudayaan dan pembaharuan kebudayaan. Kebudayaannya tadi ditingkatkan. Kalau dulu alat-alat musik itu hanya menggunakan alat musik yang tradisional, sekarang sudah dimodifikasi, sudah ditingkatkan dengan inovasi-inovasi pembaharuan yang baru, yang lebih canggih lagi. Kalau kalian di rumah punya organ atau keyboard itu ada suara yang beraneka ragam. Di Bengkulu ini saya sangat terkesana, ada alat musik yang namanya akordeon. Akordeon itu sangat khas. Kemudian ada suara gendang, ada suara dol. Nah, itu sekarang sudah dengan adanya inovasi tadi, sudah diperbaharui, sudah menggunakan elektrik, di mana di dalam keyboard tadi ada suara-suara yang mencerminkan suara-suara alat musik tadi. Itu contoh pembaharuan. Kemudian yang kelima adalah saling melengkapi hasil budaya. Jadi hasil budaya satu dengan yang lain saling melengkapi, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang sangat maju, negara yang sangat modern. Sekarang zamannya IT. Kalian sudah canggih
dengan menggunakan dan memanfaatkan IT. Pembelajaran semuanya serba online. Jualan dengan online. Kemudian pertemuan-pertemuan, rapat-rapat secara online dengan menggunakan media yang bermacam-macam. Ada melalui Zoom meeting, kalau kalian belajar ada yang melalui Classroom, ada yang melalui Google Form, ya, ada yang melalui online yang lain. Jadi kalian bisa memanfaatkan. Inilah saling melengkapi hasil budaya tadi.